Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di channel Tri Haji KJ Official. Bersama kita Trio K. Kang Haji, John, Kang Boy. Nah, di episode ke-12 ini kan kita janji untuk menceritakan requestan cerita mistis dari Baraya yang sudah masuk ke Instagram. Dan untuk cerita kali ini saya akan membacakan dari Kang siapa tadi? Eza Gans katanya. Guns pistol. Guns Guns Roses. Berarti saya lagi yang bacain ya sekarang. Oh iya pasti. Kang Boy sebagai apa ini di sini? Saya sebagai pendengar dan meneliti tentang cerita itu. Oke, kalau Kang Zoan nggak usah ditanya, udah jelas jobdesknya. mencoba meluruskan. Saya meneliti tentang gaib. Ini meluruskan, ini membelokkan. Oh iya. Alias berikan. Jadi kita Nggak juga. nyimak dulu cerita, nanti baru kita menelaah. Oke. Malah dari sisi Anda dan dari sisi saya. Oke. Gitu. Yang benar dari sisi Pi. Silakanlah. Ya udahlah, jangan lama-lama. Baraya, ini kita langsung aja menceritakan kisah mistis dari Kang Eza Gans. Pengalaman beliau ya. Ya, pengalaman pribadi Kang Eza katanya gitu. Dimulai dari sekarang. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kisah mistis ini saya alami ketika saya SMA kelas 1. Awal ceritanya di daerah saya ada penjual bakso yang menggunakan roda. Dia biasa berkeliling dari kampung ke kampung. Baksonya murah dan enak, tidak kalah dengan bakso-bakso yang sudah terkenal. Saya dan keluarga saya termasuk pelangganan dia. Hampir tiap hari saya membeli baksonya. Penjual bakso itu biasanya berjualan dengan jam yang unik, yaitu jam 2 subuh. Tapi anehnya, meskipun berjualan jam 2 subuh, yang beli itu banyak banget. Penjual bakso itu kebetulan mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah saya. Dia mengontrak rumah di rumah paling ujung dan pinggirnya itu jalan menuju gunung. Jadi jarang orang beraktivitas di situ. Suatu ketika, saya dan teman saya akan pergi ke jalan untuk membeli rokok, kira-kira jam 12 dini hari. Ketika saya sedang berjalan menuju warung, dengan tidak sengaja, saya melihat si penjual bakso itu sedang menyiapkan dagangannya. Dia sedang mengaduk-aduk kuah bakso yang ada di panci besar yang disimpan di rodanya. Saya dan teman saya penasaran. Niatnya cuma ingin mengintip saja dan ingin tahu gimana caranya meracik bakso agar bisa laku seperti dia. Ketika saya sedang memperhatikan, ada sesuatu yang menurut saya dan teman saya janggal. Tukang bakso itu memasukkan sesuatu benda ke kuah bakso, tapi saya tidak mau berpikir negatif dulu. Karena selintas yang saya lihat benda yang dimasukkan ke kuah bakso itu seperti kain berwarna coklat. Saya dan teman saya makin penasaran, benda apa sih itu? Ketika mang baksonya masuk ke dalam rumah, saya dan teman saya berusaha mendekati roda penjual itu. Dengan hati-hati saya membuka panci besar yang berisi kuah bakso. Lalu saya aduk-aduk menggunakan senduk yang berada di pinggir panci. Dan ketika saya angkat senduknya, saya dan teman saya merasa kaget. Karena kain yang dimasukkan ke dalam kuah bakso itu ternyata celana dalam kotor berwarna coklat. Tidak lama dari itu terdengar suara teriakan dari dalam rumah si penjual. Dan kita berdua pun langsung kabur dan berharap si penjual itu tidak mengetahui bahwa yang melihat itu adalah saya dan teman saya. Setelah saya kabur, saya melanjutkan untuk membeli rokok di warung yang berada di jalan lalu pulang. Sampai rumah saya melihat jam, ternyata jam 12.30 dini hari. Saya dan teman saya berusaha menenangkan diri dengan membuat kopi dan merokok. Sesudah itu, tiba-tiba entah kenapa saya merasa sangat ngantuk sekali. Tadinya saya ingin melihat si penjual bakso itu ketika berjualan jam 2 nanti. Tapi karena tidak kuat, saya memutuskan untuk tidur dan teman saya pun pulang. Ketika saya tidur, antara sadar dan tidak sadar, saya didatangi oleh makhluk tinggi besar dan dengan perut buncit dan berwarna hijau. Saya nebaknya sih itu buta hijau. Dia melihat saya dengan tajam sambil marah-marah menggunakan bahasa Sunda. "Nanonan maneh, ngaganggu usaha dunungan urang. Hayang cilaka maneh." Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, apa-apaan kamu ngeganggu usaha bos saya? Pengen celaka kamu? Saya kaget dan terbangun.
Saya merasakan lemas dan sekujur tubuh saya dipenuhi keringat. Setelah itu saya melamun sambil merokok sekaligus menenangkan diri dan setelah itu melanjutkan tidur. Keesokan harinya, saya merasa badan saya tidak enak, kepala saya pusing dan leher saya terasa berat dan memutuskan untuk tidak sekolah dan diam di rumah. Singkat cerita, saya sengaja menunggu jam 2 subuh untuk melihat tukang bakso itu melintas depan rumah saya. Dan tepat, penjual bakso itu melintas depan rumah saya dan berhenti di tetangga saya karena sudah banyak yang nunggu. Saya memberanikan diri untuk keluar rumah dan memaksakan untuk melihatnya. Ketika saya keluar gerbang dengan niat menghampiri tukang bakso itu, tiba-tiba saya melihat sosok makhluk yang ada dalam mimpi saya berada di tepat belakang penjual bakso itu. Seketika makhluk itu melihat ke arah saya sambil nunjuk-nunjuk dan marah-marah, tetapi saya tidak mengerti bahasa apa yang dia katakan. Sontak saya berteriak, "Buta, buta!" Dan warga yang sedang membeli bakso itu langsung melihat ke arah saya. Tidak lama dari itu, saya tidak sadarkan diri. Ketika sadar, saya sudah berada di dalam kamar saya dan itu pun sudah pagi, tepatnya jam 9 pagi. Saya bangun dari tempat tidur. Badan saya terasa berat dan merasakan menggigil juga. Orang tua saya bilang, tadi subuh kamu pingsan karena melihat hantu. Saya memutuskan untuk diam di kamar karena badan saya merasa tidak enak. Setelah kejadian itu, orang tua saya sering bilang saya sering mengigau dan teriak-teriak. Badan saya sangat panas. Setelah 2 minggu seperti itu, orang tua saya memutuskan untuk memanggil Pak Ustadz yang berada di kampung saya. Lalu saya diruqyah. Ketika kesadaran saya telah kembali, Pak Ustadz itu mengatakan kepada orang tua dan kepada saya bahwa ada makhluk goib yang meneror diri saya, sehingga saya sakit dan sering mengigau. Saya memutuskan untuk menceritakan kronologinya dan Pak Ustadz memutuskan untuk membicarakan kepada pemilik kontrakan untuk meminta agar si penjual itu tidak lagi berada di kampung saya karena takut timbul fitnah. Pak Ustadz menitip pesan kepada saya agar sholat dan ngajinya harus rajin biar tidak ada gangguan dari makhluk-makhluk seperti itu lagi. Alhamdulillah, setelah saya diruqyah oleh Pak Ustadz, badan dan perasaan saya kembali normal dan melakukan kegiatan dengan seperti biasanya. Kabar demi kabar, katanya si penjual bakso itu sudah pergi dan katanya akan pulang ke kampungnya. Seminggu setelah kejadian, tepat pada hari Kamis, saya merasakan mimpi itu lagi. Saya didatangi oleh makhluk itu. Dia mengatakan, "Maneh ayana menang, tungguan engke." Kalau dalam bahasa Indonesianya, "Kamu sekarang menang, tunggu nanti." Saya bangun dan kaget dan bergegas untuk mengambil air wudhu dan sholat tahajud. Dan alhamdulillah itu mimpi terakhir saya dan sekarang kejadian itu tidak pernah saya alami lagi. Terima kasih sudah membacakan kisah saya. Salam olahraga. Olahraga. Bukan salam wak kuncar ya? Bukan salam hi gitu. Oh, bukan. Wak kuncar. Ya. Waktu kunjung pacar. Jadi ya itu ceritanya lebih ke pedagang lagi Kang Yon ya? Pedagang. Lebih ke pedagang lagi. Pedagang yang diduga masih diduga gitu kan menggunakan hal-hal yang seperti itulah. Melenceng. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi gimana Kang Jon menanggapi cerita yang Itu dulu katanya. Oh, Kang Boy dulu. Saya dulu. Oh, Dari Kang Boy sisi juga. kiri, sisi kiri Dari- dan sisi kanan kan beda ya? Ya betul. Dari sisi kiri tanggapan untuk cerita dari Kang Eza ya. Ya, Ejagan. Ejagan dari penelitian saya dari alam bawah sadar saya, Hai Mas Bro. dari kapsul saya. Kapsul, apa itu kapsul? Kayaknya itu si tukang bakso itu ada memiliki teman seperti Teman tapi mesra. ya seperti kelompok-kelompok jin gitu yang bisa berkolaborasi, berteman. Jadi seperti pesugihan lagi sih sebetulnya. Oh iya ya. Sekutu. Nah, mungkin bersekutu jadi saling mengasihi. Kalau si Mang Basyo Saling itu mungkin- menguntungkan. Nah, saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Mungkin dari sisi saya gitu, begitu sudah, begitu saja. Oh begitu. Jadi kalau dari pandangan Kang Boy itu, kalau si tukang bakso itu bersekutu dengan makhluk Iya, makhluk. astral. Iya, masa makhluk Oh, toh bukan. pohon, Oh, bukan iya. pohon. Dengan niat saling menguntungkan. Iya, pasti saling menguntungkan. Oh begitu. Ada perjanjian mungkin ya. Nah, lebih tepatnya itu. Lebih berkata. tepatnya.
MOU mungkin. MOU lagi ya. Iya. Ya. Tanda tangan di atas surat Tanda cerai. tangan. Iya. I'm so scared. siap. So crazy. Oh crazy. Oh, I'm so siap. scared. Yes, gitu, bro. no. What the hell? Kalau menurut dari pandangan Kang Joon gimana nih Kang Joon tentang kejadian yang diceritakan oleh Kang Eja? Sebenarnya mah jawabannya juga tadi udah ada di Kang Eza Dari saya? saat menceritakan Hmm. ketika mengalami hal itu bisa meruqyah, bisa melalui mungkinnya dengan ustadz gitu ya, diminta dibantu diruqyah, atau juga bisa meruqyah diri sendiri. Dan meruqyah diri sendiri kan bisa dengan membaca ayat-ayat surat-surat Al-Qur'an itu kan agar kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Mungkin saja gitu ya dari sisi seperti itu ada saja gitu ya orang-orang yang katakanlah ya bersekutu dengan Makhluk. ya jin gitu ya, Ya. dan tidak mempercayai rizki itu datangnya dari Allah gitu. Dia ingin laris, akhirnya mencari jalan pintas, mencoba kepada hal-hal yang jelas sangat dilarang gitu ya, sangat dilarang oleh agama gitu kan. Itu hal-hal yang diharamkan gitu ya. Sudah nyandung menduakan Allah. Menduakan Allah. Jadi kan bahwa kan tiada Tuhan selain Allah gitu. Iya. Kita hanya bisa meminta kepada Allah, sedangkan mungkin tukang bakso yang diduga itu ya melenceng, mungkin ya ingin cepat kaya dengan cara yang instan lagi seperti kemarin. Jadi bukan mie aja, bukan mie aja yang instan gitu ya. Jadi mungkin dia diduga ingin cepat kaya, akhirnya bersekutu. Hal-hal seperti itu memang bukan mempercayai tapi ada gitu ya, karena itu pun melalui dengan cara ya bersekutu dengan jin gitu. Tapi kan tadi jawabannya pun sudah ada, akhirnya Kang Eza pun meminta tolong kepada Ustadz agar itu diruqyah gitu. Nah setelah tanpa melalui Ustadz Jun bisa saja gitu ya kita meruqyah diri sendiri, membaca surat-surat dalam Al-Quran gitu kan agar dijauhkan ya, intinya mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dijauhkan gitu. Nah ya pesannya ya bukan pesan, maksudnya ya kalau lebih kepada tukang baksonya ya saya rasa ya dijauhkan. Semoga tukang bakso itu pun kalau memang benar gitu ya tobat kepada Allah gitu dan tidak lagi melakukan seperti tobat yang benar sesungguh-sungguhnya gitu. Gitu. Seperti itu ya. Jadi Kang Joon ini kan kebetulan menceritakan tentang kisah yang sama episode sebelumnya ya. Yang rumah makan itu Rumah ya. makan. Rumah makan yang diduga Nah, di itu situ. juga ada yang ngomen nih kebetulan. Katanya gimana caranya biar kita bisa mengetahui apa rumah makan itu memakai pesugihan apa tidak? Oh, kalau bagaimana? Jadi ini kan bagaimana mengetahui sebenarnya jangan bukan lebih bagaimana mengetahui setiap kita melangkahkan kaki kemanapun ya awali dengan itu tadi keyakinan Bismillah, meminta perlindungan kepada Allah. Sekalipun kita datang, misalkan gitu ya, datang kita bertujuan datang ke rumah makan, misalkan rumah makan itu menggunakan atau melakukan hal yang seperti itu yang melenceng itu, yaitu urusan dia dengan Allah gitu ya. Kita misalkan datang untuk makan ya kita niatkan dan selalu minta perlindungan kepada Allah. Makanya ketika mau makan pun jangan lupa untuk selalu berdoa kan. Dalam Islam kan selalu diajarkan jangankan mau makan gitu ya, mau tidur, bangun tidur gitu. Nah, mau makan baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur. Jadi intinya kan itu tidak jauh, jangan pernah meninggalkan Allah gitu. Ya, selalu ingat kepada Allah gitu, apapun yang mau kita lakukan gitu kan. Termasukkan mau berangkat dari rumah membaca doa bismillahirrahmanirrahim gitu, insyaallah sekalipun kita datang ke tempat yang mungkin itu rumah makan ada ya katakanlah yang menurut Kang Boy ini bersekutu ini pengen laris pakai ini ada monyet seperti itu ya kita mah tetap datang minta perlindungan, selalu berdoa kepada Allah insya Allah. Jadi tidak usah ingin tahu gimana ini biar kita niatnya itu aja selalu ucapkan bismillah gitu, itu kan semoga jadi Allah jauhkan kita dari hal-hal yang negatif gitu. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk siapa Rita kemarin ya Teh Rita nggak tahu Rita Kang nggak tahu Rita ya? Ahmad ya itu ya, yang Rita bertanya Ahmad itu ya itu sudah dijawab ya sama Kang Joon gitu. Itulah. Jadi jangan ingin tahu gitu, ya udah aja kita mah bismillah Bismillah aja, jadi yang terpenting bismillah.
niatkan minta perlindungan kepada Allah gitu. Tapi kalau Kang Boy ini beda Kang Juan. Jadi dia makan nggak berdoa. Nah, begitu minum dia berdoa. Oh, Alasannya biar setannya keselak. oh gitu, seperti kuai ya. Muap kan kalau lupa misalkan nanti katanya setan masuk. Emang Nanti benar? kalau misalkan keburu masuk ini aja. Oh, bisa. Buang lagi gitu. Oh, emang bisa. Bisa gitu mungkin gitu ya. Pinter sekali Iya. kalian nih. Kang Boy ada tanggapan lagi Kang Boy? Saya kalau tanggapan saya ya begitu kiranya itu paling seperti di rumah makan juga gitu sih. Sama. Ada perjanjian dulu. Soalnya kalau tidak perjanjian tidak ada persetujuan. Oh gitu. Oh jadi seperti mengajukan kredit motor gitu? Iya, Oh seperti jadi ada gitu surveying. Harus ada persetujuan Oh, juga. Oh gitu. Keren juga ya. Mantap ya. Gitu. Ada tanggapan gitu ya. Ya, dan ada yang diminta dari si jin setannya juga. Oh, jadi- pasti ada yang diminta juga. Oh Nggak dari mungkin. si tukang baksonya diminta gitu. harus minta sesajen kayak atau apalah, harus puasa. Gitu. Oh berarti itu menjalankan perintah agama juga ya? Iya, Harus puasa itu. puasa, kan. Menjalankan perintah Iya, agama. ya? menjalankan. Itu ya rukun Islam. Iya. Islam. Enggak, aku kan cuma Aku kan apa? Mungkin sampai sini dulu ya, Baraya. Terima Sini kasih dulu. untuk Kang Eza. Nah, jaga. Ya, Kang Eza Gans di episode ke-12. 12 ini sudah kita ceritakan, dan untuk baraya-baraya yang lain kalau ada kisah mistis yang ingin diceritakan di channelnya Tri Haji Kaji Official bisa DM. Nanti ke di mana? ada di description. deskripsi. Nanti saya cantumkan di Instagram. description Instagramnya apa, nanti DM aja ke situ. Asal jangan lewat pos Ya, lama. pos giro. Tapi ada ya yang DM lagi ya udah mau cerita. Ada banyak. Jadi ini ngantri ya? Ngantri ini ngantri. Ngantri. Pakai nomor antrian. Pakai nomor aja. Ya mungkin segitu saja Baraya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.